Karena kan kasus itu kan seakan-akan Hernando kalah waktu itu tidak terpilih karena kalah dengan pemain titipan. Kan kira-kira itu yang diangkat. Jadi seharusnya tidak ada pemikiran seperti, wah nih anaknya Exco, gak boleh nih dia diambil nih. Padahal mungkin dia bagus kan, kasihan juga bagi dia. Jadi gini, itu kalau nggak salah saya, ada channel Bung Ropan mengangkat kalau Oli sama Kevin Dick akan proses naturalisasi. Nah, saya nggak tahu dia dapat berita dari mana. Ya, but what is happening? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kalau Bapak ada info? Saya nggak punya info khusus. Tapi kan begini, memang timnas itu seperti kita sebut kemarin, membutuhkan pemain tambahan. Kalau mau kita bisa bersaing di babak ketiga nanti. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Tetap dengan pasangan saya Bung Binder. Ya. Apa kabar Bung? Baik Pak. Sehat? Sehat. Tambah seger nih? Ya harus dong. Kita harus positive thinking dan selalu fresh. Fresh, walaupun begadang? Ya begadang kan karena kita nonton bola kan. Nonton bola ya. Oke, kita mungkin nanti kita bahas Euro. Karena ada yang lebih hot. Ya, apa tuh? Lagi viral nih di mana-mana. Lagi banyak yang viral sekarang. Terus klarifikasi. Netizen juga nanya nih ke kita, Pak, ini kasus antara Hernando ini gimana sih? Gitu. Menurut Bung gimana nih? Saya sih kaget juga sih. Ada hal semacam ini ya. Dan sebetulnya kan Hernando Ari tidak perlu juga melakukan interview. Ya kan? Tapi itu kan keinginan dia untuk tampil di podcast. Kalau sudah ada keinginan dari seorang pemain untuk interview, ya sebagai pemain sepak bola profesional yang sekarang menjadi bagian dari timnas, yang sekarang istilahnya lagi meroket, ya harus berhati-hati pada saat menjawab sebuah pertanyaan. Ya, karena ketika menjawab sebuah pertanyaan yang terkait dengan timnas atau terkait dengan pelatih timnas, terkait dengan rekan lainnya, itu harus sesuai dengan fakta. Biasa kalau kita salah ngomong, ya kita klarifikasi di sana, di tempat. Ya kan? Kalaupun kita lupa, ya kita harus cepat melakukan klarifikasi. Jangan sampai ada efek yang negatif terhadap seseorang gitu. Kan sekarang hal ini menjadi viral yang sebetulnya nggak perlu juga buat apa. Ya kan? Tapi hal ini menjadi viral, kemudian efeknya ke Fahri Husaini yang sebelumnya kita tahu berjasa membawa timnas Indonesia U16 menjadi juara. Di AFF U16 kemudian masuk ke Piala Asia. U17 hampir kita lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak salah kita kalah di semifinal di perempat final. Kalau kita masuk ke semifinal itu di Piala Asia U17 maka kita akan masuk ke Piala Dunia melalui jalur prestasi. Artinya kan Fahri Husaini ini sebetulnya berjasa juga terhadap timnas Indonesia walaupun di level U16. Jadi sebaiknya pemain-pemain lain juga nanti yang melakukan interview, ya ini semacam warning juga bagi mereka. Peringatan, kalau mau interview silakan, kan nggak ada yang larang. Tapi harus hati-hati ketika menjawab. Ya kan, buat apa sekarang sudah menjawab sesuatu yang tidak full informasinya, kemudian klarifikasinya juga belakangan, tapi sudah ada impact atau efek negatif juga terhadap Fahri Husaini, walaupun kemudian Fahri Husaini juga mengatakan ya bagus, sudah ada klarifikasi. Tapi kan hal semacam ini sebetulnya kita nggak perlukan. Betul kan? Yang kita perlukan apa? Persiapan pemain jelang round 3. Apa kondisi mereka? Seperti apa kondisi mereka? Siapa pemain baru yang akan gabung? Jadi lebih baik di masa break ini para pemain juga introspeksi terhadap performa mereka. Di 2 pertandingan terakhir. Apalagi Hernando Ari yang melakukan satu kesalahan fatal. Dia kan udah kesalahan di atas lapangan, sekarang kesalahan di podcast. Nah hal seperti ini yang harus dia jaga next ke depannya. Dan kita juga belum tahu nanti siapa penjaga gawang baru yang akan masuk. Kalau seandainya ada penjaga gawang baru yang masuk, ya tentu nanti Hernando Ari harus bisa bersaing juga dengan penjaga gawang tersebut. Biasa pemain itu melakukan kesalahan. Tapi dalam 2 pertandingan terakhir itu Hernando Ari melakukan 2 kali kesalahan. Lawan Irak, pemain Irak mencetak gol. Lawan Filipina, bagusnya ketika dia salah kontrol, bola itu keluar. Jadi ini kembali kepada keinginan sang pemain. Mau melakukan interview silakan.
But harus berhati-hati ketika menjawab. Saya pun pada saat di interview media atau di sini, saya harus berhati-hati. Karena ya seperti yang Bapak mengatakan sebelumnya, bahwa mulutmu harimaumu gitu istilahnya kan. Ya. Apa benar nggak itu? Iya, gue pernah digituin sama orang. Nah, artinya ya kita harus hati-hati. Kalau kita salah bicara tentang seseorang kan kasihan juga orang itu kena. Apalagi harimau betina ya. Yang mana? Apalagi harimau betina. Nah itu. Tapi ini berangkat, kalau saya pengalaman saya, sejak saya artinya gini, intensif di sepak bola, di era waktu Piala Presiden 2015, jadi saya melihat memang nggak ada trust di sepak bola. Kan isu ini terangkat karena merasa selama ini memang banyak titipan-titipan. Ya oke, saya intervensi sebentar. Kalau seandainya ada pemain titipan di U16, saya nggak yakin. Yang eranya Fariusa ini, saya nggak yakin akan bisa juara AFF U16, kemudian mainnya bagus di Piala Asia U17 yang hampir kita lolos. Karena yang namanya pemain titipan itu biasa secara kualitas nggak bagus. Iya. Tapi dia dititip di timnas tersebut. Nah, karena kan itu apa ya? Semua orang berpikir hal negatif seperti itu. Tapi saya nggak dekat sama Fariusa ini, tapi saya tahu karakter beliau. Ini orang memang integritinya tinggi. Ya. Dia nggak gampang untuk diatur. Ya. Memang kadang-kadang dia tersingkirkan. Ya. Karena terlalu keras dengan tidak istilahnya nggak bisa diatur. Tapi itulah impact-nya dia membawa banyak hal positif. Ya jelas Pak. Ya, jadi tadi mungkin Hernando, mungkin kalau saya tangkap lagi pembicaraan itu, dia bercerita saat itu waktu U16 dipimpin oleh Fariusa ini. Ya bukan jadi, seleksi. Ya, jadi bukan dia langsung menunjuk Fariusa ini. Ya, artinya dalam menyampaikan informasi itu tidak full. Yes. Ya kan, atau tidak jelas, betul, tidak terperinci. Yes. Sehingga orang salah menginterpretasikannya. Artinya ada kesalahan dalam memberikan informasi. Yap. Kalau informasi itu diberikan secara belum lagi dipotong-potong nanti. Itu kan kebiasaan. Iya. Kebiasaan untuk potong-potong, kemudian cari views, cari clickbait, ya kan? Ya. Jadi kalau mau menyampaikan informasi, jangan melakukan kesalahan. Kesalahan itu bukan dalam salah ucapan, tapi dalam memberikan informasi yang tidak lengkap. Ya kan? Kalau kita memberikan informasi secara lengkap, siapa yang mau debat dengan kita? Ya. Karena kita sudah memberikan secara lengkap. Maka itu jika teman-teman dari Hassani Corner ini sering menonton channel saya, kenapa saya ngomongnya tuh banyak? Sampai saya bisa mengatakan ini pertandingan akan dimainkan jam ini, jam ini, jam ini. Sebelumnya biar orang tuh mendapatkan informasi A sampai Z. Ya. Lengkap. Ya kan? Karena kebiasaan netizen kita salah sedikit. Kita dikejar di sana. Walaupun kita mungkin lupa. Kan boleh aja dong, sebagai manusia kan kita lupa. Ya. Tapi kan saya bukan pemain timnas, Pak. Saya pengamat biasa, ada banyak pengamat di negara ini. Ya kan? Ya mungkin kalau saya salah tidak se-viral. Ya. Seperti pemain yang sekarang memang lagi dielu-elukan gitu. Kan mereka ini sekarang kan fansnya tambah banyak. Nah, nggak boleh salah dalam memberikan interview itu. Ya, jadi ketika tidak memberikan informasi secara full, yang juga ada di klarifikasi Hernando Ari, bahwa sebetulnya itu seleksi bukan yang dipimpin langsung oleh Fariusa ini. Betul kan? Itu yang terjadi di daerah sebelumnya. Di Subang kalau nggak salah. Nah, di daerah. Tapi bukan pada saat diseleksi langsung oleh Fariusa ini. Karena Fariusa ini kalau sepengetahuan saya, dia adalah pelatih yang punya naluri. Ya. Apa itu pelatih yang punya naluri? Dia bisa tahu potensi seorang pemain. Contoh Bagus Kavi, Zico, ya kan? Bagas. Semua itu kan dia seleksi semua itu untuk U16 Hernando Ari. Ya kan Pak? Banyak pemain-pemain bagus yang dia seleksi. Artinya dia punya insting. Jadi saya pikir ya hal ini sebetulnya nggak fair juga bagi Fariusa ini. Ya kan dia terkena efeknya. Tapi oke lah. Sekarang segalanya sudah clear. Tapi yang kita harapkan hal semacam ini jangan sampai terjadi. Karena para pemain kita bukan cuma harus menjaga performa di atas lapangan, tapi juga menjaga image mereka sebagai pemain timnas yang sekarang sedang mendunia. Jaga juga image kalian di luar. Ketika interview silakan, but give the full information. Kalau ada kesalahan, jangan lama klarifikasinya. Dan kalau bisa, kalau interview itu secara visual, klarifikasinya juga secara visual aja. Gitu ya. Nggak ada salahnya kan? Memang ini lagi, mungkin karena vakum jadi cari berita-berita yang viral gitu kali ya. Nah, ini yang menarik. Selain juga adanya supporter FOMO, ada juga konten kreator FOMO.
Oh, Coba Bapak sekarang scroll di YouTube. Judulnya aneh-aneh, Pak. apa itu? Erick Thohir ketakutan. Kenapa? Ya nggak tahu. Takut Pas kita klik lain lagi takut sama beritanya. istri gitu. Nah nggak tahu. Nah nggak tahu. Apa Nathan sadis? Lah, Nathan sadis apa? Saya nggak mau klik. Iya, Karena itu hanya untuk kita terpancing untuk klik. Tapi beritanya di dalam beda lagi. iya. Sering Tapi gitu. soal Hernando Ari, banyak sekali yang aneh-aneh judul. Kasihan kan? Nah, Kasihan karena untuk Hernando Ari juga. Ya kan mungkin dia lupa memberikan informasi secara terperinci. Atau saya nggak ngerti ada yang nggak lengkap. Ya kan? Sehingga dia harus membuat klarifikasi ini. Kemudian masih sampai sekarang berita ini bergulir. Hampir semua akun media sosial membahasnya. ini berkaitan juga karena kan kasus itu kan seakan-akan Hernando kalah waktu itu tidak terpilih karena kalah dengan pemain titipan. Kan kira-kira itu yang Ya. diangkat. Nah, sekarang kan U16 kan bermain di Solo kan. Ya. Nah, seleksi dilakukan oleh pelatih Ya, Nova. Nova. Nah, ini ada berita juga. Oh apa tuh Pak? Ada salah satu pemain, kebetulan ayahnya itu anggota ESCO. Wah, sempat diomongin kan dalam sebuah stasiun di sebuah channel gitu. Kalau titipan dari orang dalam, Oke. akhirnya pemain tersebut tidak terpilih. Nah itu terjadi perdebatan juga. Paling nggak di grup saya itu terjadi perdebatan. Kan di grup saya itu pemain bola, pelatih, orang-orang bola gitu. Tapi bukan yang anti ST. Enggak. Kan ada grup anti ST itu katanya. Enggak ya? Oh itu tersendiri. Ini grup itu campur beda nih. lagi. Ada dia Ada juga nggak di sih itu dalam. grup Pak? Ada grup Ada. itu. Grup anti ST ada. Saya nggak tahu grup antinya sendiri. Tapi di grup kami itu Oke. termasuk semua ada. Ada Oh. yang anti, ada yang Pro. pro. Oke. Kita di situ kadang-kadang seru tuh. Oke. Nah, kan diangkat itu titipan pemain dalam. Iya, iya. Kebetulan pemain tersebut dicoret. Tapi kan kasihan si anaknya. Karena terjadi perdebatan begini. Kalau anaknya bagus, kan kasihan anaknya. Karena bapaknya Esko jadi nggak bisa. Kalau menurutmu gimana nih? Ya. Karena ada yang mengatakan gini, kalau selama dia punya jabatan, kalau bisa anaknya nggak terlibat. Nggak fair dong. Nggak fair. Nggak fair kalau memang anaknya ini ya ingin menjadi pemain sepak bola profesional, kemudian punya kualitas, kenapa tidak dipilih? Gitu ya. Ini semua kan adalah hak prerogatif dari pelatih. Itu adalah hak dia, hak dari Nova mau pilih atau tidak. Jadi yang dilihat kan bukan background dari ini pemain. Apakah ini pemain berasal dari keluarga orang besar, atau keluarga orang kaya, atau keluarga orang middle class, atau keluarga orang low class, atau apapun. Kan sepak bola tidak melihat itu. Ketika berada di atas lapangan, kita semua bersatu. Gak dilihat ras kita, gak dilihat suku kita, gak dilihat agama kita. Jadi seharusnya tidak ada pemikiran seperti, wah nih anaknya Exco. Ya. Gak boleh nih dia diambil nih. Padahal mungkin dia bagus kan. Kasihan juga bagi dia. Atau karena anak Esko harus terpilih, kan bisa aja. Ya itu tergantung dari pelatih juga. Ya itu maksud saya gini, selama pelatih menjalankan fair play, saya pikir oke-oke aja. Iya, Kebetulan anak tersebut nggak terpilih. Iya karena kan Cuma kan udah viral dulu nih, udah rame. kasihan juga. Kasihan. Terus akhirnya, oh karena isu ini tidak terpilih. Nah, itu kita jadi nggak tahu. Atau karena memang di trialnya nggak lolos seleksi. Itu belum tahu. Hanya Coach Nova yang bisa jawab. Oh saya nggak tahu loh Pak ini kejadian. Ya. Ada ya? Ada di sebuah channel kan. Oh oke. Lagi rame. Tapi udah bagian dari klub pemain ini? Anak ini? Saya nggak tahu kayaknya masih akademi atau apa. Masih akademi ya? Tapi ada... Dia di klub Farmel. Oh oke. Bagus. Karena itu. ayahnya kan pemilik Farmel. Oh oke. Kan ada anggota ESCO yang pemilik Farmel. Oke, tapi ya seharusnya berdasarkan kualitas sih. Kalau kualitasnya bagus, Ya, boleh dipilih, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai karena ada hal-hal semacam ini, kemudian pelatih pun takut. ya itu nggak boleh seperti itu. saya nggak suka. Nah, itu kalau jangan memang- seperti itu. Kalau memang dia bagus, ya akan ambil. Iya. Kalau memang dia nggak bagus, ya harus. Contoh seperti Hernando Ari, kan dia mengatakan yang di daerah itu dia nggak lolos atau apa, kemudian ketika dipimpin oleh Fariusa ini kan, Ya. kalau nggak salah seperti itu ceritanya ya. Kalau saya salah boleh dikoreksi, jangan saya viral. Ya. Nah akhirnya oleh Fariusa ini kan dia terpilih. Jadi Ya. kembali lagi kepada pelatih, dan saya belum melihat permainan dari U16 dari Nova, tapi dari Fariusa ini saya sempat siaran juga Ya. pertandingan-pertandingan U16, dan saya bisa katakan permainannya sangat indah. Permainan ofensif, banyak gol yang tercipta,
nggak mau bertahan, berani konfrontir para pemain tim lawan, baik di AFF U16 dan juga di Piala Asia U17 pada saat itu. Ya, dan saya berharap yang terjadi ini dengan Hernando Ari ini bisa cepat tenggelam, nggak perlu lagi dibahas. Ya, cuman kita perlu membahas. Nggak penting juga. Iya, kita perlu membahas di sini untuk memberikan penjelasan. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, silakan mau interview, mau ada games, ya kan di podcast, no problem. Kita semua ingin melihat sisi lain dari seorang pemain. Ya kan Pak? Mungkin pemain dicek, kamu biasa bawanya apa sih kalau latihan? Kita juga mau, saya juga mau nonton, tapi hati-hatilah. Ya. Karena dia udah menjadi public figure. Iya. Jadi salah dia ngomong menjadi langsung dikejar. Bung Minder, ya. Nah, kita kan ngomong ini tadi behind-nya. Kenyataannya kan timnas U16 ini kan akan main. Ya. Untuk Piala AFF di grup Betul. A. Ya. Di mana grup itu ada Singapura, ada Filipina, satu lagi apa ya? Laos. Bisa dibahas sedikit Chan kita? Ya, saya jujur belum pernah melihat permainan dari timnas U16. Tapi kan kita kan kalau di level U16 ini kan ya kita punya track record yang cukup baik kan. Betul. Bersama Fariusa ini juara, bersama Bima Sakti juara. Ya. Dan kali ini bersama Nova ya sebagai sebelumnya asisten dari Sintayong. Seharusnya dia sudah mendapatkan ilmu-ilmu lah dari Sintayong. Dia tahu apa yang perlu dia terapkan kepada para pemain dari U16. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa U16 ini berarti masih berada di level grassroots. Karena sebetulnya ini kejuaraan ini juga dinamakan AFF U16 Boys Championship. Yes, bukan timnas. Bukan, masih dipakai Boys Championship. Artinya ini masih level akar rumput. Ya. Jadi janganlah kita memberikan beban kepada para pemain untuk harus menjadi juara. Ya. Karena ini adalah momen bagi mereka untuk berkembang, mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Walaupun ini adalah level ASEAN. Ya. Tapi ini chance mereka untuk mendapatkan pengalaman dan bagi mereka untuk memahami apa sih itu yang artinya rencana permainan. Kalau eranya Bima Sakti dan juga Fahri, kita bisa melihat banyak pemain-pemain kita yang bagus. Ya kan, di eranya Bima Sakti ada juga Arkan Kakak. Di eranya Fahri ada Bagus Kavi. Ya kan? Ada juga menarik di eranya Bima Sakti. Setelah juara. Local pride. Ya, macam-macam. Itu rame lagi nanti kalau kita bahas ya kan. Tapi janganlah, itu nanti ada waktunya. Tapi kan waktu itu kan itu terjadi. Iya, tapi ada yang menarik, Bung. Itu kan, nah itu juga yang saya ngomong. Hal semacam itu juga sepertinya nggak perlu dikatakan di depan kamera. Yes. Kita semua tahu. Itu yang menjadi juara semua pemain lokal. Apalagi yang mau dikatakan local pride, itu yang memicu segala sesuatunya. Tapi banyak orang yang nggak paham. Namanya mulutmu harimau. Itu yang saya bilang tadi, jaga, hati-hati, ya kan kalau mau ngomong, karena yang Anda ini sudah menjadi bagian dari timnas. Mau U16 pun Anda harus hati-hati ngomong ke kamera seperti itu. Gimana gak orang marah, ya kan? Dan yang marah bukan saya, yang marah netizen kita yang tahu. Seharusnya hal-hal seperti ini nggak perlu Anda ucapkan. We all know, that's all local players, dan kita bangga timnas U16 kita ini juara, walaupun cuma di level AFF. Jadi gak perlu istilahnya, sorry dan tanda kutip, arogan. Akhirnya apa? Kena karma kan di kualifikasi untuk Piala Asia. Kalah kita di kandang sendiri lawan Malaysia, dibantai kita. Bung, kalau kita bahas itu nggak betul. Udah, janganlah. Kalau nanti kita yang dirame, kita yang dikejar nanti. Karena ada juga ini yang kelompok sana yang akan hantam kita juga nih, Pak. Pasti. Iya. Bukan kelompok orang, kelompok U16. Kelompok yang satu lagi lah. Saya suka tadi kata Bung, ini kan tingkatan boys. Ya U16 lah. Jadi nggak perlu terlalu euforia juga untuk mengejar kemenangan lah. Tapi kan ini masa grassroots. Iya, betul. Bibit-bibit itu muncul. Kan bisa kita lihat. Kalau memang ada pemain bagus, seperti misalnya kita lihat Marcelino kan bagus gitu. Jadi kan hal-hal seperti ini yang harus kita lihat. Tapi ada yang menarik juga di AFF. Di mana kan kita tahu sekarang Australia itu kan sudah bagian dari Asia. Yang paling dekat ASEAN. Betul. Nah, di kelompok senior dia nggak ikut di Piala AFF. Tapi di kelompok U16 dia ikut. Iya, karena kan di AFF ini ada kompetisinya. Ada turnamennya U16. Jadi mereka ingin manfaatkan agar para pemain mereka mendapatkan jam terbang. Jadi yang dilihat bukan soal kalah menang dan juga kualitas tim lawan, enggak.
Tapi jam terbang. Jam terbang mereka inginkan. Kalau nggak mau di mana? Mau main di level U16. Ya. Yang adanya Piala Asia U17. Ini Ya. U16 means 15 years. Iya kan? Dan kebetulan kan ada perubahan sekarang U17 tiap tahun. Nah, itu dia. Juara dunianya. Iya, juara dunianya ya. Tiap tahun. Iya, tiap tahun. Nah, jadi maksud saya ini kan momen bagi mereka juga. Jadi mereka merapat ke sini dan ini bagus bagi kita juga. Semoga kita bisa ketemu mereka nanti. Di level U16 karena kita selalu kesulitan lawan Australia. Jadi ini adalah momentum yang baik. Itu dulu. Ya, sekarang maksudnya kesulitan. Saya tidak mengatakan nggak bisa menang. Ya kan sekali-kali saya bantah dong. Nggak secara permainan. Kan Setuju. kita masih kesulitan untuk lawan Australia. So nggak, dulu dengan Australia aja kita udah takut. Udah malas gitu. Jangankan Australia, Korea Selatan siapa yang nggak takut lawan mereka? Tapi kan sekarang karena kita ada Shin Tae-yong yang memberikan keyakinan kepada para pemain. Nah, saya harapkan dan saya tunggu permainan dari U16 ini dengan Nova Arianto yang sebelumnya menjadi asisten dari Shin Tae-yong. Ya. Nah, kita bukan ingin agar permainan U16 ini sama seperti timnas senior, enggak. Tapi sedikit banyak dia bisa memberikan pemahaman kepada para pemain disiplin, game plan, taktikal, gimana caranya kamu bermain dengan teknik permainan yang benar. Ya. Nah, inilah momen bagi para pemain kita dan ini kan pemain-pemain generasi baru semua, Pak. Ya. Setuju. Artinya ini kesempatan buat Nova juga memperlihatkan dengan dipercaya menjadi head coach kan. Iya, dan saya selalu mengatakan di platform lain juga kita punya banyak pelatih-pelatih dalam negeri yang bagus. Ya. Ya, ini chance mereka untuk menunjukkan perlu jam terbang juga. Ya, mereka perlu kesempatan juga. Ini kesempatan bagi Nova juga. Bung Minder, ya. Kan di episode kemarin kita sempat membahas tim senior kita kan masuk ke ronde 3. Ya. Kan kita sempat membahas, waktu itu Bung Minder mengatakan dengan berada di ronde ketiga perlu tambahan pemain. Ya. Paling nggak waktu itu Bung Minder mengatakan kiper paling penting sama striker kalau bisa satu lagi gelandang gitu. Gelandang kan. Jadi nah, pemahaman kita kan kalau ada menghasilkan pemain itu dari liga domestik ya kenapa enggak? Kenapa tidak? Ya. Tapi kan prinsipnya untuk pemain timnas kan dimanapun ada pemain Indonesia yang terbaik kan diambil. Ya. Walaupun termasuk dengan cara mengambil pemain diaspora. Nah, ini yang menarik, Pak. Sejak kita membahas di episode lalu, sekarang banyak sekali rumor-rumor yang beredar. Bahkan kemarin tuh saya baca berita yang ada bantahan dari PSSI. Kevin Dix dan Ole Romani itu tidak akan atau belum dinaturalisasi. Nah, Bapak kan kenal juga dengan pengurus PSSI. Apa sih sebetulnya apa yang sedang terjadi? Nah, saya membaca berita itu, ya judulnya itu dari PSSI membantah sedang mengurus proses naturalisasi. Kira-kira seperti itulah. Atau sudah memulai proses naturalisasi. Jadi apa yang sebetulnya sedang terjadi? Mungkin Bapak bisa jadi ini sekalian, banyak juga orang bertanya di Hassani Corner, ini hostnya yang mana di acara kita? Oh, di sini. Jadi saya bilang, kita nggak pakai host. Iya, nggak pakai host. Jadi kita kayak barusan nih, Bung Binder nanya ke saya, karena saya lebih paham mungkin di area itu. Iya, betul. Nah, jadi kami diskusi sifatnya. Iya, betul. Kita diskusi. Jadi gini, itu kalau nggak salah saya, ada channel Bung Ropan mengangkat kalau Oli sama Kevin Dick akan proses naturalisasi. Nah, saya nggak tahu dia dapat berita dari mana, ya kan? Tapi kan Bung Ropan ini kan seorang wartawan senior. Pasti itu kan gaya kewartawanan dia. Yeah. Dia mencari source dari mana, dia up gitu. Yeah. Nah, wajar. Apakah itu benar tidak benar kan itu nanti. Pertanyaan saya adalah federasi nggak perlu terlalu defensif juga. Karena ini kan masih berita. Masih rumor. Masih rumus. Dan itu di dalam dunia media itu sah-sah saja. Seperti yang tadi saya katakan, sekarang di YouTube aneh-aneh kan judul-judulnya. Ya, jadi banyak banget. Nggak perlu juga di defense. Toh hari ini juga sudah menyatakan kemungkinan Kevin Dick dinaturalisasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi dengan kita berasuk ke babak ketiga, kita butuh pemain. Iya. Nah, yang membantah juga kayaknya nggak tahu konsep cara mengambil pemain. Karena kalau dia ngerti, dia nggak terlalu cepat membantah. Tunggu dulu. Cari dulu informasi ke dalam, baru dia ke publik. Karena begini,
Tapi sorry Pak, sebetulnya siapa sih yang bisa menyampaikan informasi dari federasi kita? Ada nggak sih satu orang yang untuk komunikasi dengan Selama ini media kita atau lihat dengan yang dengan publik? ya selama ini yang jadi jubir kan Bung Arya itu. Tapi menurut saya terlalu cepat dia menyambut rumus ini yang akhirnya kan jadi rame. Ya, but what is happening? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kalau Bapak ada info? Saya nggak punya info khusus, tapi kan begini, memang timnas itu seperti kita sebut kemarin membutuhkan pemain tambahan kalau mau kita bisa bersaing di babak ketiga nanti. Nah, kan tadi kita mengatakan kiper masih butuh, ada Martin Paes yang masih dalam proses. Itu juga kita nggak tahu kapan. Belum tahu. Nah, lalu keluarlah nama Oli itu karena striker. Terus ada nama lagi Jairo segala macam, Kevin Dick segala macam, nama-nama yang selama ini. Emil juga ada Pak namanya. Emil Adero segala juga. macam. Rumor ya, ini rumor, saya bicara kan? rumor. Iya. Rumor itu kan biarin aja, ya kan, biarin aja. Nah, terus yang perlu dibantah. Ya, kenapa harus dibantah? Ya, karena dianggap belum ada kasus ini dinaturalisasi. Memang belum. Ya, memang belum, memang rumor. Masih rumor. Karena gini, kasus pemain itu setahu saya dulu itu semua keputusan ada di pelatih. Sampai hari ini? Iya. Pelatih membutuhkan pemain. Memang ada tim. Tim itu memberi input. Kita butuh nggak pemain? Oh butuh. Nah siapa yang available? Oh si A, si B, si C. Pelatih butuh nggak pemain ini? Nah kalau kita lihat dari cerita yang ada, kan sebenarnya ada pertemuan juga antara ketua umum sama STY kan? Seharusnya ada. Ada itu. Udah ada? Udah ada kalau nggak salah saya. Ada. Nah, sebenarnya Bapak tahu tapi Bapak nggak mau bocorin di sini. Nah, kayaknya ada pertemuan itu. Ada? Ada pertemuan. Mungkin kan mereka berbicara, ini apa step kita berikutnya. Itu lumrah terjadi. Untuk pemain tambahan? Oh cerita kita nggak tahu lah apa yang diobrolin. Tapi kan kita lihat dari foto yang ada. Dari Loh, IG, bukannya Bapak ada juga? Dari IG Pak Erik ada. Oke. Bukan Bapak ada juga di sana? Enggak lah, saya kan nggak ikut di situ lagi. Kalau dulu ikut kan nggak ikut. Cuma kan artinya pastilah mereka berpikir itu. Nah hari ini kan dikatakan kalau saya kutip di bola itu kan dikatakan Kevin Dick kemungkinan lagi diurus naturalisasi dari federasi ya. Artinya kan jangan terlalu cepat lah dibantah. Iya. Rumos. Karena menurut saya apa yang diangkat oleh Bung Ropan ada benarnya juga. Enggak, kalau menurut saya ya siapapun yang akan bicara yang punya background seperti Bung Ropan, yang kita tahu wartawan senior sudah lama juga menjadi pengamat. Ya kalau sepengetahuan saya nggak mungkin asal ngomong juga sih. Pasti dia punya credible source. Cuma credible kan, source. Ya kan dia nggak bisa buka juga source-nya dari mana. Iya. Ya kan? Nah, gue sempat telepon dia aja. Itu sumber tersendiri lah. Ya. Dan itu wajar menurut dalam saya. dunia jurnalis itu biasa. Iya wajar. Kita biasa kayak gitu. Kita nggak perlu terbuka juga. Iya. Tapi oke lah. Buat kita kan yang penting timnas itu bisa berprestasi. Iya, bisa berprestasi. Bisa progres, ya kan? Urusan kita nanti mau tambah pemain tidak pemain. Gini, dulu di era kami awal memang sempat ada pembicaraan jangan terlalu kita publish kalau kita ngomong tentang naturalisasi. Kenapa tuh? Karena waktu itu publik kan belum semua menyambut. Karena punya trauma masa lalu. Tapi hari ini pertanyaan saya, mungkinkah kita berada di ronde ketiga ini tanpa ada pemain-pemain itu? Saya sudah pernah mengatakan di sini dan juga di channel saya bahwa tanpa adanya pemain keturunan, nggak mungkin permainan kita akan sebagus seperti sekarang, walaupun masih ada beberapa kesalahan. Ya, itu nanti pemain yang di Piala Euro juga banyak salah. Iya itu maksud saya, itu pemain yang nanti harus introspeksi seperti yang tadi saya katakan, ya kan? Lagi break gini, ya introspeksi lagi lah performa kalian untuk timnas, ya kan? Itu wajar. Tapi kalau nggak ada pemain-pemain keturunan ini, nggak mungkin. Ya, kita akan ada di round 3. Poinnya saya, it's not issue anymore. Oh bukan dong. Justru sekarang palingan 1% yang nggak suka, mungkin 0.5% yes yang nggak suka. Jadi 9,9
99, berapa Dan Pak, gak ada yang dengerin juga. nggak ada yang dengerin. Gak ada yang dengerin juga. Jadi menurut saya nggak perlu juga Jadi itu. saya keinget pepatah almarhum ibu saya. Apa itu? Kalau tong kosong itu memang nyaring bunyinya. Oh katanya. gitu ya. Jadi modal berisik aja. Kita- Tapi isinya gak ada. Kita padatin dengan pasir. Gak ada. dong. Justru menurut almarhum ibu saya, kalau tongnya itu berisik, lempar jauh-jauh ke laut. Gitu. Iya betul. Tong ya, saya bicara soal tong. Ini kan berisik nih. Kalau lempar lah, jauh keluar. Jadi biar gak berisik rumah. Poin saya Nah, nggak perlu terus defensif juga. iya. Karena kan kalau kita Dari bicara, federasi. ya artinya sekarang kan kalau ada isu pemain seperti itu bukan lagi jadi bad news. Oke. Orang sudah menantikan hari ini, Iya. siapa lagi gitu. Yang penting kan tidak ada kesalahan secara prosedur. Kalau saya, I follow the rule gitu. Oke. Jadi udahlah. Ini ada lebih Banyak sekali yang viral ya. Oh banyak viral. Dan semua tentang Ya, timnas. ya. Kita juga nggak boleh mancing-mancing. Karena menurut source saya juga memang lagi dikerjain. Lagi diurus. Lagi diurus. Cuma kan pengurusan itu kan nggak seperti dibayangkan orang. Tapi Bapak juga dulu berat juga ya hadapin yang Oh, iya. anti-anti ini waktu urus Bah, pertama. saya kehilangan Kesana teman sini banyak. Bapak jelasin. Ini Gua harus, di harus dalamnya kasih gua- edukasi. Ya, pasti. Jadi tapi udahlah. Kan itu kalau melihat resultnya hari ini seperti ini kan kita happy. Artinya Bapak sudah ada visi ke depannya dulu itu. Ya, Yes, Bung Minder. Bung Minder, tadi kita bahas tentang viral, kita membahas tentang harapan kita kepada Coach Nova, cara bermain lah kita cara lihat nanti. bermain gitu ya. Kita juga membahas isu-isu tentang pemain Iya. yang naturalisasi lah Iya, yang iya. kita sebut. Kita kan nggak bisa membahas juga ini mungkin di episode berikutnya tentang grouping Nanti Ya. setelah drawing ya. setelah ini. Jadi sekarang paling isunya perlu atau tidak. Kalau menurut Bung kan perlu. Perlu dong. Perlu. Jadi Kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia, ya kan kita di lot paling kecil. no problem, Ya. kita sebagai underdog. Tapi kalau kita ingin lolos, walaupun kita adalah underdog, ya kita tambah pemain. Dan bukan cuma untuk lolos ke Piala Dunia, for the future. Ya. Kita akan main di Piala Asia loh nanti, di Arab Saudi ya kalau nggak salah. Ya artinya kan semua pemain Indonesia yang dianggap eligible dimanapun dia berada Boleh. boleh. Silakan. Nah, ini satu fact yang menarik. Ya, di timnas Belanda sekarang ini di Euro dari 26 pemain yang mereka bawa, 17 diantaranya sebetulnya bisa bermain untuk negara lain. 17 diantaranya Oke. bisa bermain untuk negara lain. Ada yang bisa bermain untuk Jerman, ada yang bisa bermain untuk Suriname, ada yang bisa bermain untuk Curaçao, ada yang bisa bermain untuk Indonesia. Iya. Mereka pilih Belanda. Jadi kalau yang tidak terpilih oleh Belanda, apa salahnya? Kalau kita welcome yang punya darah Indonesia, yang punya garis keturunan Indonesia. Artinya, ini bukan sedang terjadi di Indonesia, Pak. Di mana-mana, Inggris. 20 di antara 26 pemain mereka sebetulnya bisa bermain untuk negara lain. 20. Saya ada catatan ini. Nah iya, maksud saya begini Pak, ini bukan sesuatu yang baru. Oh iya. Iya kan? Ini Iya. sesuatu yang normal. Ya, jadi hampir seluruh tim yang ada sekarang, Ada aja. Albania juga ada ternyata. ya, Yang main semalam. Italia ada, Italia ada. semua ada, Iya. semua ada. Jadi itu bukan lagi isu lah. Bukan. Ya, memang lagi apa istilah perubahan terjadi. Makanya FIFA membuat aturan. Biar gak kacau juga. Ya kan kita kan sebenarnya ada juga yang membantah ini bukan sejarah karena tahun 1986 Indonesia juga sudah pernah masuk 2 langkah lagi. Tapi itu kan Ya beda lah. Tapi beda lah. itu pendapat lah. Saya agak Free- bingung. free speech Enggak Pak, saya agak bingung. Kenapa orang nggak mau mengakui ya keberhasilan dari Sintayong? Coba saya pengen tanya point of view Bapak. Kenapa susah banget sih mengakui keberhasilan dia? Ada orang kan memang mau berjiwa besar. Kan nggak semua orang berjiwa besar. Selalu melihat orang dari sisi negatif. Kan saya selalu katakan dalam obrolan kita, kalau mau sakit ya berpikir negatif aja terus. Saya kan mau sehat. Bung Binder kan mau sehat. Maka muka kita seger kan. Iya. Padahal kita begadang kan, muka kita seger karena positif. Jadi
Nah, saya waktu itu bertanya, memang di tahun 86 kan waktu itu dengan lokal aja bisa mendekati masuk Piala Dunia. Saya tanya, memang regulasi tentang naturalisasi sudah berlaku tahun itu? Memang belum. Kan Indonesia baru berbicara soal naturalisasi ini kan di 2009. Oke lah. Nggak butuh waktu 24 jam nih, kita nggak bisa ngomong. Gak bisa habis kita ngomong. Di Euro juga menarik nih. Oh, menarik. Kemarin kan Bung mengatakan ada grup A, Ukraine, Rumania, Belgia, Slovakia. Ini grup yang tidak bisa dipredik. Betul kan? Terjadi ya. Iya, betul. Ukraina yang dianggap leading Dibantai. Iya. Belgia yang dianggap ya urutan 3 kan. Salah satu tim unggulan lah Tim di unggulan. Euro, walaupun bukan tim raksasa, tapi tim unggulan dan unggulan dari grup ini. Ya. Kalah lawan Slovakia. Nah, inilah saya katakan uniknya Euro. Kan pernah saya mengatakan yang konten yang kita buat sebelumnya, Ya. bahwa kekuatannya lebih merata di Eropa ini. Jadi ya akan ada banyak kejutan. Meskipun tim tuan rumah ini enak banget ya, udah lolos ke 16 besar. Ya. Tapi Georgia kemarin walaupun kalah, wah mainnya luar biasa. Ukraina yang para pemainnya tuh semangat kan bawa bendera. Ya kan tuh sebetulnya kalau menurut saya tuh propaganda juga tuh. Masing-masing bawa bendera tuh. Ya kan? Saya nggak mau mengatakan soal negara lain, nanti viral juga. Ya kan? Bawa-bawa bendera. Ya kan ke dalam. Apa yang terjadi? Hancur mereka di atas lapangan. Ya kan Rumania fokus apa? Untuk bermain sepak bola. Padahal kipernya kiper Madrid yang mainnya lagi bagus. Ya kan mereka masuk begitu. Apa akhirnya mereka dibantai. Memang permainan dari Rumania bagus. Para pemain Ukraina ini semangat. Ya, dengan apa yang sedang terjadi di negara mereka. Tapi mereka lupa dengan yang namanya game plan. Jadi taktik mereka itu gak jalan. Saya melihat bahwa mereka lebih bermain secara individu. Ukraina ini saya melihat pemain-pemain mereka secara individu bagus tapi gak connect di atas lapangan. Nah, sehingga Rumania bisa bantai. Belgia mainnya bagus sekali, banyak peluang tapi gak bisa finishing. Slovakia itu kan golnya karena kesalahan tapi mereka memanfaatkan kesalahan tersebut untuk meraih kemenangan. Nah, kan yang kita lihat hari ini Jerman yang luar biasa lah. Enak banget ya lolos. Tuan rumah menang skor besar di babak pembukaan. Menang lagi lawan Hungaria. Jadi kan baru dia yang masuk ini. 16 besar. Waktu kita taping ini dia udah masuk. Gitu. Dan di saat kita taping ini juga kata orang ada sebuah pertandingan yang cukup enak kita tonton selama Euro, yaitu saat Turki ketemu dengan Georgia. Kan menurut Bung kan Georgia termasuk tim kuda hitam. Sebetulnya kan underdog, tapi yang bisa membuat kejutan. Sedikit bisa nggak? Kenapa sih semua orang mengatakan ini pertandingan paling enak buat ditonton? Iya, karena dua tim yang bermain menyerang total, jual beli serangan. Mereka coba untuk mencetak gol. Dan Georgia sebagai tim debutan nggak takut untuk menyerang. Seandainya Georgia bermain bertahan, belum tentu Turki menang. Gitu ya. Tapi mereka berani bermain terbuka. Mereka sangat bersemangat. Tampil pertama kalinya di Euro. Bahkan ketika ada gol dari Georgia, ada supporter mereka, beberapa supporter mereka di tribun itu pada nangis. Oh gitu. Iyalah, mereka begitu emosional kan. Mereka baru pertama kali lolos. Tapi ya itu, mereka euforianya tinggi, mereka happy, mereka semangat. Tapi ya secara taktiknya nggak kelihatan. Tapi saya suka mereka berani bermain terbuka. Jadi kita dapat permainan yang menghibur gitu. Dan Turki ya kita tahu lah pemain-pemainnya jauh di atas Georgia. And Turkey also played very well. Jadi seharusnya pertandingan tersebut itu berakhir dengan skor 3-3. Gitu ya? Georgia pun nyerang, tapi defense-nya ini kan terbuka lebar gitu. Nah, judul kita punya episode sebelumnya kan juga banyak kejutan. Di special edition itu menanti kejutan di Piala Euro. Baru satu nih. Tapi Portugal juara. Nah, waktu saya nonton Portugal lawan siapa ya? Ceko. Wah, ada berdebat juga. Menurut Bung ini apakah karena baru satu game atau gimana nih Portugal? Ya, karena Cekonya bermain defensif total. Gitu ya. Dan Portugal kan ya sampai sekarang ini masih mengandalkan Ronaldo untuk mencetak gol kan. Ronaldo dijaga ketat, tapi pergerakan tanpa bola Ronaldo ini kan yang bagus. Kalau saya melihat Rafael Struijk bermain, bukan mirip Ronaldo, tapi perannya seperti itu. Sekarang. Pergerakan tanpa bola. Karena gol pertama dari Portugal, yang gol bunuh diri pemain Ceko, itu Ronaldo dekat.
Pemain Ceko tuh panik. Pemain Ceko tuh lebih fokus untuk mengawal Ronaldo daripada bermain bola. Untuk ngepres para pemain Portugal lainnya. Gol keduanya Portugal sama juga. Ronaldo ada di sana. Ganggu-ganggu terus dia. Akhirnya yang free pemain lain. Jadi ya ini wajar bagi Portugal sulit mencetak gol. Tapi pada akhirnya kan mereka bisa menang. Dan secara permainan mereka main sepak bola indah. Sama seperti Belanda lah. Oke. Kalau Bung kira-kira melihat, kan ini hampir semua pertandingan pertama sudah selesai. Sampai kita taping ini. Menurut Bung ini ada yang meleset nggak? Kalau saya prediksi di channel saya, Jerman akan menang tapi dengan skor tipis salah. Oke, jadi grup Jerman A itu masih 5-1. Jerman lah. Dan saya mengatakan bahwa Jerman tim pertama yang akan lolos. Sama? Betul. Enggak, tim pertama akan lolos Oke. dari grup. Betul. Artinya sesuai prediksi. Belanda akan menang tapi dengan skor tipis. Belanda menang. Prancis sama Austria ya coba. Ya sejauh ini sih sesuai dengan prediksi Kecuali saya. di grup E itu ya. Kecuali yang grup ini kan saya nggak bisa prediksi. Saya Iya, sudah waktu itu katakan kan- di awal ya. Ya. Saya nggak bisa. Ini bisa aneh-aneh nih. Bisa Rumania, bisa Ukraina, bisa Slovakia, atau juga bisa Belgia. Nah, ada lagi tim favorit yang kita katakan bakal juara juga. Iya. Bung yang mengatakan. Iya. Prancis. Prancis. Nah ini. Oh, ini giri-giri sedap juga kemana nontonnya itu. Gimana? Iya Bung? betul. Ya Prancis Si Mbappe katanya hidungnya hidungnya. patah lagi. Iya, dan diragukan untuk tampil kan di sisa 2 pertandingan di grup kan. Lawan Ya. timnas pusat lagi. Nah, timnas pusat. Ini timnas pusat yang menarik, tapi nantilah kita bahas. Nah, artinya Prancis ini sebetulnya permainannya terlalu bagus. Prancis terlalu bagus. Terlalu bagus. Cuma buang-buang peluang. Mbappe berhadapan dengan penjaga gawang nggak bisa cetak gol. Itu kalau di level klub mungkin gol. Gitu. Iya kan? Dan mereka punya pemain-pemain yang bagus di setiap lini. Dari kiper, dari pertahanan, dari tengah, dari depan. Tapi masalah ketenangan mereka ini belum ada di first match. Hanya masalah ketenangan. Nah ini lawan timnas pusat. Nah ini yang menarik kan. Kenapa kita katakan timnas pusat? Karena ini viral juga. Beberapa hari yang lalu saya kaget Pak. Jadi saya kan lagi scroll di sosial media. Saya kan jarang membuka itu. Sosial media saya. Tapi saya harus buka untuk ngecek. Saya bingung. Saya tahu itu hari Belanda mau main jam 11. Kok timnas pusat? Timnas kapan main ya? Apa timnas mau main ini? Karena kita taunya kalau timnas itu ya timnas Indonesia kan. Jarang lah memakai Indonesia kan timnas. Timnas pusat. Oh ternyata timnas pusat ini dianggap oleh mayoritas netizen kita timnas Belanda. Dan ini bukan sesuatu yang negatif sebetulnya. Saya kira nih. Sebuah joke. Ya saya kira nih mengejek timnas Indonesia. Enggak. Tapi ini ternyata jokes tapi bentuk support dari mayoritas netizen kita yang merupakan supporter timnas Indonesia, support untuk timnas Belanda yang juga ada beberapa pemain keturunan Indonesia. Jadi ini hal yang positif sebenarnya. Kalau menurut saya positif dan nggak ada salahnya. Ini kan lucu-lucuan dan netizen kita dan kita timnas Indonesia sebagai timnas cabang. Karena cabang Asia. Cabang Asia. Karena kan kalau cabang Amerika itu Suriname. Ada Curaçao juga tuh cabang mana lagi? Itu nggak anggap. Itu nggak dianggap. Itu sub-brand. Sub lagi. Subnya dari Suriname ya. Nah ini kan yang menarik. Kalau untuk Amerika yang kuatnya kan Suriname. Iya dan ini kan sebuah fenomena dan baru. Dan pemain Suriname itu semua anak Belanda. Semua? Starter 11-nya semua anak Belanda. Oh semua anak Belanda. Keturunan ini ya? Iya yang di Belanda. Kalau kita kan masih ada campurannya. Iya, ada campuran. Jadi ini menarik bahwa ada support dari fans timnas kita ke timnas Belanda juga. Jadi timnas Belanda juga dapat hal yang positif dari netizen kita atau dari supporter kita. Apalagi Dubosnya pinter bahasa Indonesia lagi karena lahir di Bogor. Nah itu kan. Dubos Belanda. Maka itu. Jadi ini kan yang menarik dari Euro. Kita bukan saja nonton Belanda, tapi kita nonton timnas pusat ini. Nah ini kan menarik. Timnas pusat lawan Prancis. Nah. Jangan dianggap sesuatu yang negatif lah. Saya sampai hampir terikut loh dukung Belanda. Padahal saya dukungnya kan Inggris. Gitu. Karena begitu masif. Tagarnya tuh gila-gilaan Pak. Tagar timnas pusat. Ayolah dukung Belanda lah. Saya enak gitu. Saya kan tetap Inggris. Walaupun saya tahu Inggris nggak bisa juara lah. Tapi saya dukung Inggris dan saya dukung Oke, sebelum kita tutup. Ya. Pasti nanti kan Bung akan jadi salah satu yang mengantar game. Iya. Copa America. Copa. Ada kejutan nggak di sana? Feeling saya enggak ya. Kalau Amerika Selatan kan lebih masih tradisi. Masih Brazil, Argentina, or Uruguay. Iya, Argentina. Amerika Serikat kayaknya enggak ya. Walaupun main di Amerika kan. Kanada, feeling saya enggak juga.
Venezuela enggak. Kolombia nggak juga. Kolombia enggak. Kalau feeling saya ini antara Siapa nih yang selain 3 mereka itu siapa lagi yang sekarang dianggap muncul nama baru ya? Chili masih. Saya lihat Chili ini ada potensi ya. Chili ini tim yang selalu membuat kejutan di Copa. Dan sebelumnya mereka juga pernah menjadi juara Copa kalau nggak salah 2 kali secara berturut-turut. Tapi saya ya favoritin Argentina. Karena banyak nama baru juga. Iya. Ada Kanada. Kanada kan sama Amerika kan. Karena ini persiapan mereka untuk Piala Dunia. Termasuk nanti. Panama kan kalau nggak Panama salah. juga. Ini untuk Piala Dunia. Meksiko. Kalau Meksiko tim bagus. Iya, tapi kan Meksiko bukan Amerika Selatan. Tapi mereka masuk kali ini di Copa. Ya dia namanya apa ya? Itu Dia ada Amerika Tengah. Amerika Tengah. Mereka Amerika Tengah. Tapi kan Amerika iya, keseluruhan. ini kan CONMEBOL sebetulnya. Tapi sekarang mereka dipanggil yang dari Amerika Tengah untuk meramaikan. Ya kayak Australia ikut di Piala Asia. AFF. Jadi ini jelang Piala Dunia tahun 2026. Ya. Bung, Ya, terima kasih banyak. sama-sama Pak. Kalau kita ulas nih nggak cukup waktunya. Sebenarnya kita perlu 48 jam ini. 28 ya. Apalagi kalau udah bahas timnas cabang dan timnas pusat. Wah, nggak ada habisnya kita. Iya kan? Belum lagi viralnya kalau kita detailin. Nggak, viral itu kalau ada yang menarik ya boleh. Tapi jangan ada hal-hal yang berdampak negatif. Tapi saya suka yang Bung tadi sebut. Artinya kan ya harus respect juga lah. Harus. Ya walaupun Saya terus terang jujur saya respect ke Fariusa ini karena dia berjasa juga. Ya. Bagi timnas kita, and dia pelatih yang punya naluri. Dan saya suka cara timnas U16 itu main ketika dilatih oleh Fariusa ini. This is the fact, nggak bisa kita bantah, dan kita bisa nonton ulang pertandingan-pertandingan dari timnas U16 pada saat pelatihnya Fariusa ini beda total dengan timnas U16 yang dilatih oleh Bima Sakti. gitu ya. Lebih menarik Fariusa ini. Kalau seandainya kemarin itu Piala Dunia kita punya pelatih yang berkualitas, yang U17 mungkin nggak seperti itu hasil akhir dari Wah, ini timnas kalau kita. saya bahas sih rame lagi. Tapi Udah selesai lah. Capek juga ini kita, nanti banyak lagi yang marah ya kan, karena ada kelompok sana, ada kelompok sini nih. Nah, ini akan rame terus ini. Ya. Masih punya hadiah? Nggak ada ya? Kali ini kita belum nggak ada hadiah. Karena hadiah yang kemarin kita udah kasih semua. Mudah-mudahan yang mudah mendapat hadiah bisa happy. Ya. Ya, ikutin terus di channel kami. Kalau bisa subscribe supaya kita bisa membuat berita-berita yang lebih up to date dan yang spesial, berita-berita yang di tempat channel lain nggak dapat lah. Ya. Yang bisa kita cari sehingga bisa kita discuss atau kita sharing dengan Anda. Tetap bersama kami, All About Sport.